Nama saya Taranang STH, guru di SMP Negeri 1 Paju Epat, akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja hari ini, Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Halo. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Berarti kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Oleh sebab itu kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberi kita kesehatan dan kekuatan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan bernyanyi dan berdoa. Nanti yang sudah tugas berdoa bisa memimpin kita dalam doa. Baik, kita mulai dengan menyanyi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Sekarang silahkan bagi Sela yang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau belajar. Bukakanlah hati dan pikiran kami supaya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru kami. Sertailah dan bimbinglah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Sela. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Kita mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini. Pirsa Angela Septiani, Hadir, Bu. Tiara Susani, Hadir, Bu. Rahel Pratami Putri, Hadir, Bu. Herlinda Putri, Hadir, Bu. Aprilina Novita, Hadir, Bu. Risa Yuliani, Nggak ada. tidak hadir. Tidak hadir. Oke. Ferlinia Claudia, Hadir, Bu. Maita Adea Sintawado, Hadir, Bu. Sela, Hadir Bu. Tri Jibril Rianto, Hadir, Bu. Aditya Agustus Hawino. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Berarti cuma satu tadi ya teman kalian yang tidak hadir. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Silahkan kalian siapkan diri, pulpen, buku, alkitabnya, karena kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, nanti dalam proses pembelajaran kita akan ada masuk dalam sesi diskusi kelompok. Jadi sekarang ibu akan membagikan kalian dalam kelompok agar nanti ketika kita sudah mulai tugas kelompok kalian bisa langsung bergabung. Baik, silakan dicatat nama-namanya. Karena kalian ada 10 orang berarti ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 silakan dicatat namanya. Pirsa Angela, Tiara Susani, Rahel, Herlinda Putri, dan Tri Jibril Rianto. Sudah dicatat? Dan Kelompok 2, Perlinia Claudia, Meita, Sela, dan Aditya Agustus Hawino. Sudah? sudah. Ya. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, apakah ada yang masih ingat
Ya, silakan Sela. Kita membahas minggu lalu bab 6 menjaga dan melestarikan. Iya, bab 6 menjaga dan melestarikan. Apakah ada yang masih ingat apa saja materi yang kita bahas pada saat itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Ferli. Bagi umat Kristen, memelihara alam merupakan kewajiban, yaitu sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaannya. Iya, ada lagi? Saya, Bu. Silakan Meta. Memelihara serta melestarikan alam dan lingkungan merupakan kewajiban semua ciptaan karena kehidupan bergantung pada alam. Terima kasih Meta, hebat sekali Meta. Ada lagi yang masih ingat? Ya, Bu. Iya, silahkan. Bentuk tanggung jawab menjaga dan memelihara alam seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menambang buang sembarangan, dan tidak ikut mengotori lingkungan, Bu. Iya, terima kasih. Kalian masih ingat pada pembelajaran kita minggu yang lalu. Hebat semuanya ya. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam proses pembelajaran yaitu bab 7, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Tapi sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu akan membaca kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran bagi kita pada pagi hari ini. 1.1 menghayati nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku mengacu pada Alkitab. 2.1 berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku mengacu pada Alkitab. 3.1 menganalisis nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku yang terdapat dalam Alkitab. 4.1 membuat karya yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bagi kita yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam yang pertama, menjelaskan arti nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga dengan baik. Yang kedua, menganalisis penerapan nilai Kristiani di dalam kehidupan pergaulan remaja masa kini dengan baik. Ketiga, mengidentifikasikan nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku yang mengacu pada Alkitab menurut Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-26 dengan baik. Yang terakhir, yang keempat, menyusun cerita pendek yang bertemakan nilai-nilai kehidupan Kristiani menjadi pegangan hidupku yang mengacu pada Alkitab berdasarkan Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 dengan baik. Demikian anak-anak, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Silahkan kalian lihat gambar slide di depan. Ada beberapa gambar. Silahkan kalian kemukakan apa saja yang kalian lihat dari gambar-gambar tersebut. Silakan. Saya, Bu. Iya, silahkan Rahel. Gambar gotong royong, Bu, di mana kita sebagai masyarakat sosial bekerja sama. Iya, gambar gotong. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Sela dulu. Silakan Sela. Saya, Bu. Gambar 6 agama. Di situ mengingatkan kita agar hidup rukun. Iya, terima kasih Sela, hebat sekali Sela. Silakan Aditya. Aditya, Tri. Silakan Tri. Orang daripada di gereja, Bu, kita harus selalu ingat dengan pencipta Tuhan. Oke, terima kasih Tri. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Perlin dulu ya. Gambar orang salaman, Bu. Tanda hormat yang lebih muda kepada yang lebih tua. Oke, ada lagi ya Aditya tadi? Ya. Gambar orang mengetuk pintu, Bu. Ya. Artinya kita harus sopan bila bertamu ke rumah orang lain. Iya, terima kasih Aditya. Terima kasih anak-anakku semua. Kalian hebat
yaitu yang termasuk dalam nilai-nilai Kristiani. Silakan lihat slide di depan. Pengertian nilai secara iman Kristiani. Nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bagaimana cara kita menerapkan nilai Kristiani dalam kehidupan kita? Perlu kalian ketahui, nilai-nilai Kristiani tidak secara otomatis menjadi pembiasaan dalam kehidupan kita. Dia harus dilatih dan dibiasakan. Oleh sebab itu, tiap orang harus namanya tekun membaca Alkitab, rajin berdoa, dan juga harus menerapkan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Demikian tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Firsa. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang menerapkan nilai-nilai Kristiani? Ya, terima kasih Firsa pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya? Meti. Yang terjadi dengan orang-orang yang menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupannya, yang pertama, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dia menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, dia menjadi orang yang pemaaf dan pengampun, menjadi pendamai di dalam kehidupannya, menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bisa dimengerti Firsa sampai situ? Ya, terima kasih Firsa. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, sekarang tadi kalian sudah Ibu bagi dalam kelompok diskusi. Silahkan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelompok, silakan untuk ketua kelompok untuk mengambil kamera meeting. Silakan bagi ketua kelompok untuk mengambil. Baiklah, untuk kelompok masing-masing ketua kelompoknya silakan untuk mengambil lembaran tempat mengerjakan soal diskusinya. Silakan Ren. Silakan dikerjakan. Ya, terima kasih. Silakan memulai diskusi kelompok. Baik anak-anak, lihat slide di depan. Ada 3 hal yang kalian diskusikan nanti. Yang pertama, nilai-nilai Kristiani apa saja yang bisa kalian dapat di dalam keluarga. Yang kedua, apakah nilai Kristiani itu perlu untuk diterapkan dalam kehidupan pergaulan remaja masa kini. Ketiga, mendaftarkan dan menguraikan dengan singkat ayat-ayat dalam Galatia 5 ayat 22-26 yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi silakan mulai diskusikan. Silakan.
nyarup kan? Kapan mau juga yang dia pemanu ini? Kalian telah selesai, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok satu untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa? Ketua? Rahel. Ya, silakan Rahel. Perkenalkan diri, nama kelompoknya ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Rahel. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Nilai-nilai Kristiani apa saja yang bisa kalian dapatkan di dalam keluarga? Jelaskan. Cinta kasih. Tanpa cinta kasih, tidak akan terwujud keluarga Kristen yang ideal. Contoh, peduli sesama dan saling mengasihi antara anggota keluarga. Di dalam keluarga sangat penting, karena akan terciptanya kerukunan di dalam keluarga tersebut. Contoh, saling menghormati hak dan keutamaan yang dijadikan paduan oleh setiap orang Kristen, khususnya remaja Kristen, untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. 3. Bacalah dan daftarkanlah serta uraikan dengan singkat ayat-ayat dalam kitab Galatia 5 ayat 22-26 yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani. 1. Kasih. Umat Kristen wajib mewujudkan kasih di dalam kehidupannya, sebab tanpa kasih semuanya akan sia-sia. 2. Sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena Allah akan menyertai dan melindungi kita. 3. Damai sejahtera. Dengan kematian Yesus di kayu salib, Tuhan telah mengadakan damai sejahtera bagi kita semua yang percaya. 4. Kesabaran. Mengacu pada sikap tenang, tidak terburu-buru, tahan godaan, dan tidak mudah putus asa. 5. Kemurahan. Sebagai umat Allah, sudah sepatutnya meneladani kemurahan Allah dengan melakukan hal-hal yang sama pada sesama, seperti senyum kepada teman dan orang lain. 6. Kebaikan. Meneladani sikap Allah dengan kebaikannya yang kita praktekkan pada sesama. Contoh, membantu teman yang sedang kesulitan. 7. Kesetiaan. Kesetiaan mengacu kepada sikap dapat atau layak dipercaya, tekun dalam melakukan sesuatu dan dapat diandalkan. 8. Kelemah lembutan. Mengacu kepada sikap mengalah, tidak kasar atau menyakiti, tenang dan sabar. Contoh, tidak menyakiti sesama. 9. Penguasaan diri. Sikap menguasai diri membuat seseorang mampu mengontrol dirinya terkait emosinya dengan baik. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusi pada pagi hari ini. Kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari pertanyaan kelompok 1? Silakan. Ada Bu, kami ingin bertanya kepada kelompok 1 tadi. Berdasarkan jawaban pada nomor 2 dikatakan bahwa nilai-nilai Kristiani itu berdasarkan atau bersumber dari Alkitab yang menjadi panduan dalam bertindak dan bertingkah laku. Yang kami tanyakan, apa saja sumber Alkitab tersebut? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Sumber Alkitab yang menjadi dasar nilai-nilai Kristiani dapat kita temukan yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 tentang kasih. Matius 5 ayat 3 sampai 10 tentang ucapan bahagia. Matius 22 ayat 37 sampai 40 tentang hukum yang terutama. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 tentang kesabaran, dan banyak lagi kita temukan di dalam Gua akan membaca hasil diskusi kami tadi. 1. Nilai-nilai Kristiani apa saja yang bisa kalian dapatkan di dalam keluarga? Jelaskan. Jawaban, yaitu nilai-nilai Kristiani yang termuat dalam buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena dalam buah-buah roh itu semuanya mencakup nilai-nilai yang harus diterapkan dalam keluarga agar ikatan keluarga semakin kuat sesuai dengan ajaran Kristus baik dalam perkataan dan perbuatan. 2. Apakah nilai-nilai Kristiani itu perlu untuk diterapkan dalam kehidupan pergaulan remaja masa kini? Jelaskan. Jawab. Sangat perlu, karena nilai-nilai Kristiani itu bersumber dari Alkitab yang menjadi pedoman agar remaja Kristen dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. 3. Bacalah dan daftarkan serta uraikan dengan singkat ayat-ayat dalam Galatia 5. Kasih ada 4, yaitu kasih agape, cinta kasih Allah kepada manusia, kasih filia, kasih persahabatan, kasih eros, kasih antara suami dan istri, dan kasih stroke, kasih antara bersaudara. Sukacita orang Kristen bersumber dari kepercayaan kita terhadap janji Allah. Ia akan menyertai dan melindungi kita. Damai sejahtera berarti ketenangan hati karena menyadari bahwa seluruh kehidupan kita berada di tangan Allah. Kesetiaan dapat kita teladani dari Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita walaupun kita sering menyakiti hatinya. Kelemah lembutan, kasih Allah yang menegur kita dengan lemah lembut merupakan contoh tindakan nyata yang bisa kita tiru dan praktekkan di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri tercermin dalam perilaku Tuhan Yesus yang selalu sabar dan lemah lembut dalam pelayanannya. Ya, terima kasih. Kelompok 2, silakan kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2? Ya, ada Bu. Ya, silakan. Kami ingin menanggapi, menambahkan, mendasarkan jawaban nomor 1 dari tadi kelompok 2 tadi yang mengatakan nilai-nilai Kristiani yang didapatkan di dalam keluarga seperti cinta kasih, hormat menghormati, kesetiaan, dan kesabaran, nilai-nilai yang bisa kita dapatkan di dalam keluarga. Jadi kami menambahkan nilai-nilai Kristiani yang didapatkan di dalam keluarga bisa kita temukan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23, yaitu 9 buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian teman-teman. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? tidak ada. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membacakan refleksi atau kesimpulan hasil diskusi kita pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh teman kalian Rahel. Silakan Rahel. Saya akan membacakan kesimpulan. Saya akan membacakan refleksi atau kesimpulan. Nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga dan perlu diterapkan dalam kehidupan pergaulan remaja masa kini. Sangat perlu karena nilai-nilai Kristiani adalah suatu tataan yang dijadikan paduan agar keluarga dan remaja Kristen bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran Kristus yang berpedoman pada buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, terima kasih Rahel.
yang sudah membacakan refleksi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, diskusi kita telah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah berdiskusi dengan baik dan mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini juga dengan baik. Silakan kita bertepuk tangan untuk kalian semua. Baik, silakan kita akan masuk dalam lembar kerja siswa. Ibu akan memberikan kalian pertanyaan, bisa kalian jawabkan. Bagi yang sudah selesai nanti bisa langsung dikumpulkan supaya ibu periksa ya. Oke, silakan ambil kertas yang akan ibu bacakan berikut ini. Silakan masuk ke kamar satu. Silakan tuliskan nanti ya pertanyaannya, ibu akan leksikan. Sudah semua? Sudah. Ibu akan membacakan pertanyaannya, silakan dicatat. Silakan kalian catat pertanyaannya. Gak ada? Silakan. Siapkan pensil pulpennya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani? Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani? Nomor 2. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari? 3. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Nomor 3. Bagaimana cara kita menjalani nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab? Silakan dijawab. Kalau bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Yang lain belum bisa. Silakan, Sheila, jawabannya. Yang lain silakan dikumpulkan. Oke, bisa. Baik anak-anak, silakan kita akan mengakhiri pembelajaran kita, tapi sebelumnya silakan dicatat pekerjaan rumah kalian. Nanti di rumah silakan kalian buka buku siswa halaman 49 sampai 55. Silakan baca dan kerjakan. Nanti kalian buat cerita pendek
menjadi pedoman hidupku yang mengacu pada Alkitab berdasarkan Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10. Silakan kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Apakah sudah jelas? Iya, baiklah. Kalau sudah jelas, kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bertepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pesan dan kesan kalian selama pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau ada yang tidak menyenangkan? Silakan Rahel beri kesan dari proses pembelajaran hari ini. Menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan. Iya. Iya, baiklah. Terima kasih. Kalau gitu kalian juga sangat menyenangkan, sangat pintar hari ini. Semuanya sangat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, yang bertugas untuk doa penutup silakan. Ya, silakan Aprilina memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah membimbing kami dalam pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.